selamat datang di channel Yuk Belajar. Belajar itu mudah, belajar itu menyenangkan. Nah, pada video ini kalian akan belajar sains dan matematika dengan tips and trik yang mudah dipahami. Nah, pada video kali ini kita akan belajar rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik arus searah. Ini bisa adik-adik dan teman-teman pelajari di materi kelas 9 dan kelas 12. Nah, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya dapat update terbaru dari videonya Kak Nia. Nah, baiklah, sesuai video kali ini kita akan membahas rangkaian hambatan seri dan rangkaian paralel. Nah, hambatan atau resistor kita simbolkan dengan R dengan satuannya adalah ohm. Hambatan adalah komponen kelistrikan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, berikut penjelasan untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikutlah kakak sajikan kedua gambar untuk rangkaian ini. Yang pertama kita bahas dulu rangkaian seri ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Artinya rangkaian ini membentuk satu jalur dan tidak ada pembagian arus listrik pada masing-masing hambatannya. Nah, untuk rangkaian paralel, rangkaian listrik yang bercabang. Artinya di sini terjadilah pembagian arus listrik pada masing-masing hambatannya. Nah, bagaimana contohnya dalam kehidupan kita? Adik-adik dan teman-teman tahu kan lampu tumbler? Nah, lampu tumbler ketika kita hidupkan dia akan menyala semuanya. Dan ketika kita matikan, semua lampu juga akan mati karena dia merupakan satu jalur. Nah, itu adalah contoh dari rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian paralel contohnya seperti lampu yang ada di rumah kita. Ketika kita menghidupkan lampu kamar mandi masih bisa tetap hidup karena dia tidak satu jalur. Nah, bagaimana, sudah paham kan perbedaannya? Nah, di sini kakak tuliskan perbedaan antara arus dan tegangan pada masing-masing rangkaian. Nah, untuk rangkaian seri, I-nya sama dengan sama. Nah, untuk rangkaian paralel, I-nya sama dengan beda. I yang dimaksud di sini adalah kuat arus listriknya. Nah, pada rangkaian seri, kuat arus listriknya itu sama, maksudnya arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatannya itu sama. Jadi kalau kita misalkan R1 itu I-nya adalah I1, maka si I1 akan sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan si kuat arus dari sumbernya. Ya, jadi kalau misalkan I-nya itu masing-masing hambatan 2 ampere, maka semuanya juga akan 2 ampere ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini dalam bentuk formulanya, maka I sama dengan I1, nah sama dengan I2 pada hambatan kedua sama dengan I3 pada hambatan yang ketiga dan seterusnya, tergantung nanti jumlah hambatannya. Nah, bagaimana adik-adik dan teman-teman? Sudah paham kan yang dimaksud dengan I sama dengan sama itu pada rangkaian seri? Oh iya, dalam kita menuliskan rangkaian itu, jangan lupa dituliskan arah dari arus listriknya ya, yaitu dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah atau kutub positif ke kutub negatif ya. Oke, sifat selanjutnya V sama dengan beda. Artinya pada rangkaian seri ini berfungsi untuk membagi tegangan pada masing-masing R-nya. Nah, membagi tegangan itu maksudnya tegangan dari sumbernya atau contohnya adalah baterai itu dibagi-bagi pada masing-masing R-nya tadi. Nah, contoh misalkan ada 6 volt ya si baterainya ini, maka si 6 volt ini akan dibagi-bagi tuh pada masing-masing si R-nya. Kalau kita tuliskan V sama dengan V1 yaitu pada hambatan 1 ditambah tegangan kedua pada hambatan yang kedua dan ditambah tegangan ketiga pada hambatan ketiga dan seterusnya. Jadi semua total si V-nya ini harus sama dengan si V baterai atau sumber tegangannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada rangkaian paralel ya. Pada rangkaian paralel, I sama dengan beda atau kuat arus listriknya pada masing-masing hambatan itu tidaklah sama. Artinya, si pada rangkaian paralel ini dia berfungsi untuk membagi arus listrik ya. Kita tuliskan I sama dengan I1 itu arus listrik pada hambatan pertama tambah I2 pada hambatan kedua ditambah I3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sifat selanjutnya adalah V sama dengan sama. Artinya di sini nilai tegangan pada masing-masing R akan sama dengan nilai tegangan sumber. Nah, jadi misalkan pada baterainya ini 6 volt, maka V1, V2, dan V3-nya juga 6 volt ya.
itu kita tuliskan V-nya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan dengan kedua sifat rangkaian ini? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan total kedua rangkaian ini. Pertama, kita bahas dulu rangkaian seri. Nah, di mana rangkaian seri ini dia berfungsi untuk memperbesar hambatan. Nah, kita tuliskan RS atau hambatan seri ya, sama dengan nilai dari R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 sama dengan seterusnya ya. Jadi ini nilainya tinggal dijumlah-jumlahin aja, tinggal gampang ya. Jadi kalau R1-nya 2, R2-nya 2, R3-nya 2 tinggal tambahin aja, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 hom ya. Jadi gampang sekali untuk rangkaian seri ini. Sekarang untuk rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah hambatannya makin kecil. Jadi di sini nilainya kita tuliskan menjadi RP ya, atau hambatan paralel, yaitu 1/RP sama dengan 1/RP1 1/R2, maaf ya, R1 bukan RP1, tambah 1/R3 dan seterusnya tergantung jumlah hambatannya. Itulah perbedaan sifat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gampang kan untuk diingat? Oke, untuk pembahasan soalnya silahkan cek di video part 2, yaitu pembahasan soal untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, silahkan adik-adik dan teman-teman lihat di deskripsi ya linknya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton video ini, dan jangan lupa di-share supaya channel ini semakin berkembang. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Bye-bye.